Setiap individu, kelompok, ataupun organisasi nggak lepas dari suatu masalah dan rasa ingin berkembang. Untuk mengatasi hal tersebut, pastinya dibutuhkan ide atau kreativitas. Nah, di video kali ini, gua akan berbagi gimana caranya meningkatkan kreativitas. Pastikan lu simak video ini sampai habis, supaya lu dapat keseluruhan insight-nya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa support channel ini dengan tekan tombol like, dan kalau belum subscribe, di-subscribe dulu sob. Kalau udah, gue ucapkan thank you very much, semoga dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan apapun untuk kedepannya. Amin ya robbal alamin. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru yang bermanfaat. Kreativitas sangat penting untuk kehidupan kita, baik di bidang akademik, profesional, maupun pribadi. Dengan aktivitas, kita bisa selesaikan masalah, menciptakan inovasi, dan mengekspresikan diri dengan lebih baik. Misal dari lo, ada yang belum paham atau bertanya-tanya, gimana cara meningkatkan kreativitas? Apakah kreativitas itu bawaan atau bisa dilatih? Apakah ada strategi ampuh untuk mengasah kemampuan berpikir kreatif? Nah, di sini gue akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan memberikan beberapa tips yang nanti bisa lo coba terapkan. Pertama-tama, kita harus tahu bahwa kreativitas itu bukan sesuatu yang tetap, statis, atau nggak berubah. Kreativitas itu bisa berkembang seiring berjalannya waktu, pengalaman, dan latihan. Jadi, jangan pernah lo ngerasa bahwa kita nggak kreatif atau nggak bisa kreatif. Kita semua punya potensi untuk menjadi kreatif, asalkan kita mau berusaha dan berlatih. Lalu apa aja yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kreativitas? Berikut beberapa strategi yang bisa kita terapkan. Yang ke-1, membaca buku. Membaca buku adalah salah satu cara terbaik untuk memperluas wawasan, pengetahuan, dan imajinasi kita. Buku bisa memberikan kita inspirasi, ide-ide baru, dan sudut pandang yang berbeda. Buku juga bisa meningkatkan kemampuan bahasa, konsentrasi, dan daya ingat kita. Jadi, cobalah baca buku secara rutin minimal 30 menit sehari. Pilih buku sesuai dengan minat, hobi, atau tujuan kita. Bisa buku fiksi atau non-fiksi, genre apa aja, asalkan kita menikmatinya sob. Yang kedua, menulis jurnal. Menulis jurnal cara yang efektif untuk melatih kreativitas kita. Dengan menulis jurnal, kita bisa mengekspresikan pikiran, pengalaman, dan perasaan kita dengan bebas. Kita juga bisa catat ide-ide yang muncul di kepala kita, baik yang serius maupun yang terkesan lucu. Menulis jurnal bisa membantu kita untuk merefleksikan diri, mengevaluasi, dan menemukan solusi. Jadi, coba untuk menulis jurnal setiap hari, meskipun hanya beberapa kalimat. Gunakan media yang nyaman bagi kita. Bisa buku tulis, buku catatan khusus jurnal, komputer, atau bisa juga dengan handphone. Yang ketiga, melakukan brainstorming. Brainstorming adalah teknik yang digunakan untuk menghasilkan banyak ide dalam waktu singkat. Brainstorming bisa dilakukan sendiri atau bersama teman atau orang lain. Caranya adalah dengan menuliskan sebuah topik atau masalah, lalu mencoba untuk menemukan sebanyak mungkin ide yang terkait dengan topik atau masalah tersebut. Nggak perlu pikirin apakah ide-ide tersebut masuk akal, realistis, atau layak. Yang penting adalah mengeluarkan semua ide yang ada di otak kita tanpa menilai, mengkritik, atau menyensor. Setelah itu, kita dapat menyaring ide-ide yang paling baik dan sesuai tujuan kita. Yang keempat, mengganti rutinitas. Rutinitas adalah hal yang sering kita lakukan secara rutin tanpa variasi atau tantangan. Dan seiring berjalannya waktu, bisa buat kita bosan, jenuh, dan juga bahkan kurang kreatif. Rutinitas juga bisa buat kita terjebak dalam zona nyaman, yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan kita. Oleh karena itu, kita perlu mengganti sesekali rutinitas kita, yang bertujuan supaya kita bisa rasakan hal-hal baru, menstimulasi otak, dan bisa tingkatkan kreativitas kita sob. Caranya adalah dengan mencoba hal-hal yang berbeda dari biasanya, seperti bangun pagi lebih pagi. Kalau biasa jam 5 bisa jadi lebih awal, yaitu jam 4.30. Sarapan yang berbeda, belajar hal-hal baru, atau melakukan hobi baru yang dipastikan hobi yang bermanfaat. Kelima, bersantai. Bersantai adalah hal yang sangat penting dibutuhkan oleh tubuh kita, terutama di tengah kesibukan dan tekanan yang kita hadapi setiap hari. Bersantai bisa bantu kita melepaskan stres, istirahatkan otak, dan refresh pikiran. Bersantai juga bisa meningkatkan mood, kesehatan, dan kreativitas kita. Caranya yaitu dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan, seperti mendengarkan musik, bermain game, menonton film, ataupun bermeditasi. Nah, itulah beberapa strategi ampuh untuk meningkatkan kreativitas kita sob. Semoga bermanfaat. Salam perfect, semangat sob.